Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Semoga semuanya sehat-sehat selalu sekeluarga. Semoga dilindungi oleh Allah. Dan yang terkena musibah banjir, tanah longsor, semoga segera pulih keadaannya. Lalu juga diberikan ketabahan serta kesabaran ya. Benjamin Sesko. Ini yang akan gue bahas di video kali ini karena ada beberapa informasi dari berbagai sumber ya. Langsung aja, Suli Talks menyebutkan, jadi kan Benjamin Sesko ini absen. Ada juga yang menanyakan kapan, atau beberapa menanyakan juga kapan nih Sesko akan kembali lagi ya di lini depan Manchester United. Saat ini Benjamin Sesko disebutkan sudah kembali latihan di rumput dan juga sudah melakukan latihan dengan bola dengan seorang pelatih, di mana disebutkan dia ini proses recovery-nya lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Dia membuat progres yang positif dan staff ini happy dengan recovery dari Benjamin Sesko. Nah, ini kabar yang tentu saja positif ya, karena Benjamin Sesko, gue lebih melihat begini sih. Benjamin Sesko ini masih belum seperti yang diharapkan, artinya dia bisa menjadi ujung tombak yang diandalkan, kontribusi gol banyak, karena memang masih masuk dalam tahap adaptasi kalau menurut gue ya. Dia sendiri datang juga termasuk yang akhir-akhir kan di bursa transfer, pemain muda, baru pertama kali bermain di Liga Inggris bersama dengan klub yang juga belum stabil situasinya, baik itu secara internal maupun secara performa dan juga prestasi, yaitu dalam Manchester United. Ada banyak hal yang menurut gue bisa dikatakan mungkin kurang tidak ideal, terlalu ideal ya, katakanlah seperti itu. Artinya memang butuh waktu untuk beradaptasi. Nah, dengan cederanya Benjamin Sesko ini kan menghambat atau proses adaptasinya berhenti dulu, terutama terkait dengan permainan di atas lapangan. Jadi kalau dia bisa kembali lagi lebih cepat, proses adaptasinya akan berlanjut. Di samping juga ada kedalaman dari skuad Manchester United kan juga tertambal ya, paling tidak dari lini depan ini dengan kehadiran Benjamin Sesko. Nah, selain kabar terkait dengan recovery dari Benjamin Sesko, Elvis Basanovic, ini merupakan agen dari Benjamin Sesko, ini juga memberikan beberapa keterangan yang menarik di wawancara. Disebutkan Benjamin Sesko ini merasakan hal yang sangat baik ya. Rehabilitasinya ini juga berprogres baik sesuai dengan rencana. Tapi sulit mengatakan kapan secara persis dia akan kembali. Nah, ini kan sama seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa memang ada progres positif di recovery dari Benjamin Sesko, dan ini juga dikatakan oleh sang agen. Ini disebutkan lagi ya, ini akan masih tergantung bagaimana medical staff dari Manchester United dan juga manajernya. Tapi saya pikir kita akan melihat dia kembali lagi ke atas lapangan dengan segera. Mungkin lebih cepat daripada yang diharapkan. Nah, ini konfirmasi lagi dari sang agen bahwa memang ada kemungkinan bisa lebih cepat ya kembalinya dari Benjamin Sesko. Sang agen ini juga memberikan update informasi bagaimana hubungan antara Benjamin Sesko dengan Ruben Amorim. Dia adalah orang yang sangat jujur, dan dia merupakan orang yang baik ya di hal yang dia lakukan. Dia ini bertindak dengan niat yang baik dan dia sangat profesional. Dia merupakan orang yang sangat fantastis dan pelatih yang excellent. Ini menurut sang agen. Saya pikir dia memiliki visinya sendiri dan tahu bagaimana untuk membawa Manchester United ke jajaran atas. Tapi jelas tanpa diragukan lagi dia butuh waktu. Ini disebutkan Ruben Amorim butuh waktu ya. Semua orang ingin hasil yang segera, yang langsung, yang cepat. Tapi di tim ini Ruben layak untuk diberikan waktu. Kita telah melihat ada progres. Saya tahu semua pemain dan supporter ingin Manchester United ini memenangkan gelar ya secara segera. Tapi kita juga melihat progres dibandingkan dengan tahun lalu. Saya pikir tahun ini secara signifikan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Saya pikir tahun depan akan jauh lebih baik lagi.
Dan dari tahun ketiga kita bisa berharap untuk bisa berkompetisi memperebutkan gelar juara Premier League. Saya tidak berpikir realistik untuk berharap hal tersebut musim ini. Kita butuh memberikan dia waktu. Ini yang disebutkan, bahkan sang agen pun juga menambahkan ya. Sang agen ini mengunjungi Benjamin Sesko dan Benjamin Sesko mengatakan satu hal yang akan disesali sepanjang hidupnya kalau dia tidak memilih Manchester United. Jadi memang bagaimana Benjamin Sesko ini sangat-sangat senang bergabung dengan Manchester United. Dan dari segala aspek saat ini, kalau menurut gue hubungan antara pihak sang pemain Benjamin Sesko sendiri dengan Ruben Amorim ini sangat-sangat baik, sangat-sangat erat. Bagaimana sang agen memuji Ruben Amorim dan dia tahu bahwa dia butuh waktu. Sang Ruben Amorim ini butuh waktu. Pemainnya sendiri menurut gue pun juga butuh waktu. Dan diprediksi memang akan segera kembali ke atas lapangan. Dari apa yang dikatakan oleh sang agen, di mana tentu saja dia juga memiliki informasi, ya kan, pengetahuan tentang sepak bola, khususnya sepak bola Eropa, lebih detail lagi Manchester United dan juga Liga Inggrisnya. Ya, waktu ini memang hal yang sering sekali tidak didapat oleh pelatih-pelatih sebelumnya atau manajer-manajer sebelumnya di Manchester United. Ruben Amorim datang dengan banyak hal yang baru, bahkan dia baru saja mendapatkan bursa transfer musim panas pertamanya, termasuk juga mendatangkan Benjamin Sesko. Tapi untuk bisa diharapkan Manchester United ini lebih dari sekedar tim papan tengah atau tim yang memperebutkan zona Eropa, gue pikir harus lebih dalam lagi yang dilakukan, terutama dari sisi rekrutmen. Lalu bagaimana situasi sistem filosofi juga harus lebih solid lagi. Dan seperti gue katakan, ini baru memasuki musim penuh pertama dari Ruben Amorim. Kalau ada judgement, penghakiman, apalagi sampai dengan pendapat, ganti Ruben Amorim dan lain-lain, justru gue pikir akan menjadi hambatan bagi perkembangan klub secara keseluruhan. Kita lihat di periode-periode sebelumnya, sering sekali ada hasil-hasil cepat yang didapatkan, hasil-hasil instan mungkin ya. Tapi bisa dilihat juga itu tidak bertahan lama. Pelatih yang terakhir atau manajer yang terakhir, Erik ten Hag pun juga seperti itu ya kan. Di musim pertama, 3 besar, 1 trofi. Terlalu cepat. Ternyata ada hal-hal yang mendasar yang ternyata belum tersentuh. Dan untuk memperbaiki itu butuh waktu, butuh proses. Butuh waktu dan proses, ini bukan hanya Ruben Amorim saja kalau menurut gue. Benjamin Sesko pun juga seperti itu. Cepat atau lambat, menurut gue pasti akan ada pemberitaan mungkin yang menyerang ataupun negatif ya terkait dengan Benjamin Sesko. Karena dia ditransfer dengan angka yang cukup tinggi, lebih dari 80 juta, dengan pengharapan dan juga ekspektasi yang tentu saja tinggi. Apalagi dia membela Manchester United. Musim ini kita bisa lihat di Premier League, striker-striker yang baru pertama kali mencicipi Premier League tidak semuanya langsung berhasil. Mereka pun juga mengalami tantangan kesulitannya masing-masing. Ada di klub yang sebenarnya stabil, tapi dia sendiri juga dengan permainannya mungkin masih belum seperti yang diharapkan konsistensinya. Ada juga yang membela klub dengan perubahan yang cukup besar dan justru penampilannya menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ada banyak hal menurut gue yang terjadi, dan ini juga menunjukkan kepada fans gue, maksudnya secara spesifik, ya memang adaptasi itu bukan hanya terkait dengan liga ataupun negaranya saja, tapi apa yang terjadi di dalam klub itu pun juga sangat-sangat berpengaruh. Saat ini Benjamin Sesko berada pada klub yang sedang berkonsolidasi. Ada banyak perubahan yang terjadi, terutama dari sisi manajemen dan juga kinerja serta operasional klub, di mana ini ada pengaruhnya dengan penampilan dan juga nantinya kontribusi dari Benjamin Sesko. Hal yang
membuat gue optimis terkait dengan penampilan Benjamin Sesko ke depannya. Seperti tadi disebutkan, memang ada harmoni yang positif antara kubu Sesko dengan Ruben Amorim. Bagaimana dia atau sang agen yang tentu saja mewakili Benjamin Sesko itu sendiri melihat banyak faktor positif dengan Ruben Amorim. Lalu yang faktor kedua, bagaimana motivasi Benjamin Sesko membela Manchester United ini juga sangat tinggi. Tadi disebutkan ya, akan sangat dia sesali kalau kemarin dia tidak memilih Manchester United, dan ternyata ya dia memilih Manchester United. Karena karakter dan juga motivasi ini memegang peranan yang penting, terutama dalam dasar performa dari pemain itu sendiri di Manchester United. Apakah musim ini misalnya Benjamin Sesko akan meledak menjadi pencetak gol yang diandalkan oleh Manchester United? Kalau itu terjadi, pasti banyak yang happy. Tapi melihat penyerang sebelumnya dari Manchester United, Rasmus Højlund, di mana profilnya kurang lebih hampir sama ya, dalam arti pemain muda, pertama kali bermain di Liga Inggris, di Manchester United, dia pun juga mengalami apa yang namanya inkonsistensi. Dan bagaimana karakter mental ini sangat menentukan. Di akhir musim lalu, ada banyak analisa yang menyebutkan bahwa Rasmus Højlund ini seperti kayak menghadapi frustrasi di Manchester United, dan ini memperburuk penampilannya. Artinya ketahanan mental dan juga karakter. Ini menurut gue juga menjadi ujian yang tidak kalah hebatnya untuk seorang Benjamin Sesko nantinya. Manchester United dihuni oleh mantan striker di periode-periode sebelumnya dengan kemampuan-kemampuan teknis yang luar biasa. Tapi salah satu faktor penting menurut gue dari penyerang-penyerang di periode-periode sebelumnya bukan hanya skill maupun teknis saja yang mereka sudah miliki sebenarnya secara natural, tapi bagaimana juga mental karakter ketika mereka membela klub sebesar Manchester United. Ini yang gue nantikan dari Benjamin Sesko. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Thank you.